Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, bagaimana nih tidur siang tadi teman-teman? Tidur pada tidur atau tidak? Alhamdulillah. Nah, di sini saya Kak Adam akan menyampaikan tentang pola tidurmu menentukan kesuksesan. Apa iya? Kok bisa? Sebelumnya, menurut teman-teman tidur itu penting nggak sih? Banyak dari kita menyepelekan tidur. Tidur nggak penting, buang-buang waktu. Nah, seberapa pentingnya tidur? Nah, seberapa pentingnya tidur? Di sini saya akan menunjukkan beberapa berita yang meninggal karena kekurangan tidur. Di sini dari dibilang 30 jam tak tidur, kita bilang si gadis populator meninggal dunia. Remaja 18 tahun tewas karena kebanyakan begadang sambil minum enggel. Sebelum meninggal, Maura Nadia kerap begadang. Nah, yang terakhir ini guys, 21 tahun stroke hingga koma 2 tahun begadang jadi kebiasaan. Nah, di sini jadi kakak mau menekankan bahwa urgensinya tidur itu seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman meremehkan tidur, maka teman-teman bisa terkena stroke, bisa meninggal. Tapi teman-teman mungkin belum kerasa karena teman-teman masih SMP, masih SMA. Ketika teman-teman sudah kuliah, teman-teman itu jam tidur tuh udah nggak teratur karena nggak ada pengingat kita yang dulu itu ada orang tua misalnya. Ketika teman-teman jadi anak atau tidur jam berapapun bebas. Apa yang ngatur? Nah, yang ngatur adalah diri kita sendiri. Di sini kakak mau menyampaikan terkait bagaimana sih kita memanajemen tidur kita agar tidur kita berkualitas, agar tidur kita cukup, agar tidur kita menunjang kesuksesan kita. Oke. Di sini mungkin teman-teman belum kenal jauh kakak itu siapa. Nah, ini kakak, foto kakak. Nah, namanya Kak Adam Bigan. Saya itu mahasiswa Undip, koordinator BIMBI di Undip juga. Nah, ini IG kakak. Kalau teman-teman mau follow, boleh. Nanti kakak follow deh. Nah, coba self development itu dimulai dari self awareness. Ketika teman-teman sadar dulu bahwa teman-teman itu kurang, teman-teman itu ada kurangnya, baru teman-teman nanti masuk ke self improvement. Nah, di sini self awareness, coba teman-teman bersama-sama kita renungkan. Kenapa ya saya susah bangun saat subuh? Coba renungkan. Kenapa ya susah bangun saat subuh? Padahal di dalam Islam subuh itu adalah suatu kewajiban. Saat subuh itu wajib ya teman-teman. Walaupun teman-teman kesiangan, tetap teman-teman harus ganti, harus sholat subuh. Nah, sampai kapan kebiasaan ini saya lakukan? Sampai kapan kebiasaan ini saya jalani? Kok saya gini-gini aja? Nah, ini saya harus mengubah kebiasaan buruk ini. Nah, ini pentingnya self awareness. Ketika self awareness-nya teman-teman udah mulai ada, maka teman-teman akan beranjak ke step selanjutnya, yaitu self improvement. Nah, sebelumnya tadi kan ada pertanyaan kenapa ya. Nah, di sini mungkin pertanyaan jawaban yang common atau yang sering muncul biasanya karena susah tidur tuh karena kecemasan dan depresi. Biasanya gitu kan. Dia overthinking ketika sebelum tidur. Kok saya gini-gini aja, kok teman-teman saya lebih hebat, kok teman-teman saya masuk ke dokteran, kok teman-teman saya bisa masuk kuliah, kok saya gini-gini aja. Nah, ini mungkin salah satunya kecemasan dan depresi. Nah, yang keduanya tidak lelah. Bagaimana kamu bisa tidur malam tepat waktu, tapi teman-teman sehariannya itu diisi cuma tidur aja, tidak ada aktivitas fisik yang cukup berat di dalam seharian teman-teman. Itu pasti susah kan tidurnya. Teman-teman pernah saya gitu nggak sih? Kok waktu itu tapi belum lelah ya? Kok saya belum capek? Males tidur, nanti kan kita isi main game dulu, siapa tahu capek. Tahu-taunya udah mau masuk subuh. Nah, itu gimana? Apakah subuhnya nanti telat atau enggak? Ayo. Seperti video motivasi kemarin yang disampaikan oleh Karafit ya kalau nggak salah. Itu video motivasinya berisikan tentang sebelum ujian dia tuh belajar, tapi belajarnya sampai jam 5 subuh. Terus apa hasil?
bangunnya kesiangan, nggak mandi ke sekolah. Bayangin teman-teman nggak mandi ke sekolah, bau, lesu, mukanya kayak gimana, entah gimana, moodnya juga nggak fresh mungkin. Nah itu urgensinya kenapa teman-teman harus memanage tidur teman-teman. Kalau bisa kebiasaan ini, kebiasaan tidur teman-teman tuh menjadi kebiasaan yang baik. Bukan yang tadinya tidurnya jam 2 malam, jam 3 malam, bangun jam 8, jam 9 mungkin. Kita tuh seorang muslim nih teman-teman. Mungkin orang non muslim bebas mereka mau bangun jam segitu. Tetapi kita ada suatu kewajiban, dituntut sholat subuh. Nah bagaimana kalau kita tidur kemalaman? Apakah teman-teman bisa menjamin bangun subuh tepat waktu? Susah kan ya teman-teman ya? Yang ketiga di sini stres. Yang bersama dengan kecepatan dan depresi. Stres itu biasanya tekanan. Ketika misalnya teman-teman banyak tugas, kok susah ya gini-gini. Nah stres ini teman-teman nanti bisa diakali. Kita bisa mengubah mindset kita, mengubah biar cara berpikir kita itu biar nggak stres. Yang terakhir adalah banyak tugas. Teman-teman biasanya mengorbankan waktu tidur teman-teman, terutama yang bagi yang udah SMA nih, banyak tugas kan pasti ya. Biasanya mengorbankan menjadi tugasnya ketika waktu tidur. Padahal ini adalah suatu hal yang tidak baik. Harusnya istirahat, tugas-tugas, istirahat. Itu adalah suatu manajemen waktu yang penting. Nah, tadi ada self awareness, sekarang self improvement. Kita harus mengimprove diri kita. Nah, namanya kalau teman-teman nggak asing, teman-teman pasti pernah dengar nggak sih buku self improvement? Keren sekali kalau teman-teman baca itu ya. Misalnya sini kakak ngasih contohnya ada 2 buku nih. Yang pertama cara kita membawa mindset itu kakak pernah baca buku ini, jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Buku ini cukup kakak rekomendasikan karena di situ bahasanya cukup ringan. Satu bab itu cuma 2-3 halaman dan cuma ada satu bab, satu permasalahan. Di sini buku ini juga mengajarkan kita bagaimana kita mengendalikan diri kita agar menjadi diri kita yang lebih baik dengan ketenangan. Jadi kan kebanyakan manusia kan ini ya mempersulit dirinya sendiri gitu. Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Padahal masalahnya cukup kecil karena pikiran kita yang belum terimprove, maka masalah itu menjadi besar, seakan-akan jadi besar. Nah di sini ada bukunya itu, di situ nanti dipelajari bagaimana cara menghilangkan stres, bagaimana memprioritaskan tidur, terus mengidamkan hal baik setelah tidur. Ini kan mindset. Jadi kita harus mengubah mindset kita agar secara teknisnya bisa mendukung secara teknis. Nah, membuat kebiasaan sebelum tidur. Di sini juga ada buku The Power of Habit ya teman-teman. The Power of Habit ini teman-teman bisa beli 2 buku ini di Gramedia. Ini bahasa Indonesia terjemahan dulunya dan menarik. Tapi The Power of Habit ini bukunya itu cukup tebal, 600 halaman. Jadi ya ketika teman-teman singgang liburan kayak gini lebih enak baca buku seperti ini. Kenapa? Karena ya saya nggak nyalakan ya teman-teman kalau membaca buku non fiksi atau buku fiksi maksudnya Mas. Ketika teman-teman mau baca buku fiksi, tapi ilmu yang teman-teman dapatkan ketika baca buku self improvement itu lebih signifikan. Dan saya merasakan ini sendiri. Oh ternyata selama ini yang saya lakukan gini. Berarti saya harus melakukan yang lebih baik seperti itu. Nah, lanjut mengurangi stres sebelum tidur. Apa yang harus kita lakukan cara mengurangi stres? Teman-teman, sulit tidur tuh namanya insomnia ya. Biasanya itu karena kita stres. Kita sulit tidur karena stres. Nah, mungkin teman-teman yang sekamar sama saya dia sama ngerasain nggak sih teman saya cepat alhamdulillah tidurnya. Itu bagaimana saya bisa cepat tidurnya gitu? Nah ini menjauhkan HP teman-teman. Teman-teman lihat ya, HP saya taruhnya di mana? Mana? Bukan di kasur, tapi saya taruh di meja atau sekarang yang biasa itu di koper ya. Saya jauhkan HP. Apa tujuan jauhkan HP? Pertama, radiasi. Saya seorang orang fisikawan belajar namanya radiasi elektromagnetik. Di situ radiasi itu ketika ya berdampaknya nggak cukup signifikan, tapi ketika terus-terusan sebagai tiap kali kita ke papar radiasi dari HP, itu
itu apakah nggak bahaya bagi otak kita? Apakah lebih baik kita taruh aja HP-nya jauh-jauh dari kita? Yang pertama itu. Yang kedua, HP itu mengandung cahaya biru teman-teman. Ketika kita main HP sebelum tidur, itu membuat konsentrasi kita untuk tidur tuh agak susah. Jadi saran saya, teman-teman sebelum tidur tuh menjauhkan HP 30 menit sebelum tidur. Teman-teman mau taruh mana terserah. Yang ketiga adalah alarm. Teman-teman bayangkan ketika teman-teman HP-nya di samping kasur, terus alarm berbunyi, alarm sholat subuh misalnya berbunyi, apa yang teman-teman lakukan? Teman tepat gini doang, nggak bangun, benar nggak? Tepat tidur lagi. Berbeda ketika saya tadi kemarin itu tidur di atas, di ranjang atas, dan HP-nya itu di tempat yang jauh. Saya itu kalau mau bangun, mau matiin alarm tuh harus effort dulu gitu, harus sadar dulu, bangun, sadar dulu, turun tangga, baru matiin. Ketika saya mau tidur lagi kan saya males, harus naik tangga lagi, seperti itu. Jadi HP itu kalau bisa ditaruh sejauh mungkin dari kita. Tapi yang kita masih bisa dengar alarmnya ya, jangan ditaruh di rumah tetangga. Nah, itu yang saya HP ya. Yang kedua di sini, nah ini sosial media. Kalau teman-teman punya sosial media, terus teman-teman sebelum tidur dan sosial media dulu, ada namanya FOMO ya, fear of information apa ya, saya lupa tuh. Nah itu, jadi teman-teman tuh ketakutan, maksudnya ketakutan ketinggalan info. Jadinya teman-teman scroll terus, dan ketika teman-teman dapat informasi yang baik dari teman-teman kita, kadang kita pernah ngerasain iri nggak sih? Kalau teman-teman saya jagoan ya. Nah itu yang membuat sulit tidur ternyata. Ketika kita nggak ngeliat sosial media dulu nih, teman-teman pernah sehari gitu tanpa HP, pernah nggak? Itu ternyata lebih menenangkan teman-teman. Jadi kita sebelum tidur tuh sebaiknya meninggalkan HP dulu. Urusan HP itu belakangan. Nanti kita lanjut lagi setelah bangun misalnya gitu. Tidur dan tidur. Teman-teman harus set waktu tidur teman-teman. Bisa jam 9, jam 10. Tapi jangan kemalaman, jangan lebih dari jam itu. Kenapa? Manusia itu idealnya tidur 7 sampai 9 jam ya teman-teman. Ketika teman-teman target bangunnya adalah setengah 5, berarti teman-teman harus dikurangi 7. Berapa setengah 5 dikurangi 7? Setelah jam 10 ya. Nah, di sini yang kedua, cara kedua untuk mengurangi stres adalah olahraga. Nah, ini saya udah merasakan ya teman-teman. Ternyata hidup saya sebelum olahraga dan setelah olahraga itu berbeda teman-teman. Hidup saya sebelum mengenal olahraga, saya dulu seorang yang kutu buku ya teman-teman. Jadi bukan kutu buku, seorang yang cupu lah pokoknya. Kutu buku juga nggak bilang kutu buku, orang saya nggak baca buku. Tapi saya nggak suka olahraga karena menurut saya olahraga tuh apa ya? Saya nggak bisa gitu. Saya tuh cupu gitu. Misalnya main bola saya nggak bisa, main bola saya nggak bisa. Tetapi saya lebih suka bermain game misalnya di rumah, main 24 jam. Nah itu ketika keluar, apa yang saya rasakan? Pusing teman-teman, lemas. Otak saya itu kurang fokus jadinya. Berbeda dengan ketika saya udah mengenal olahraga, main game itu saya hilangkan. Karena waktunya bentrok, kita nggak punya waktu yang banyak. Jadinya kita harus mengorbankan salah satu. Yaitu saya lebih memilih olahraga. Ketika teman-teman olahraga, apa yang teman-teman dapatkan setelah olahraga? Nih, yang udah pernah saya ajak kita gym, apa yang teman-teman dapatkan? Suatu hormon yang menyenangkan ya sih, dopamin. Dan ini salah satu yang mengurangi stres ya teman-teman. Ketika olahraga, kita tuh meluapkan energi negatif dari tubuh kita, seperti itu. Jadi energi negatif itu udah kita keluarkan semua ke olahraga. Dan efek selanjutnya kita lelah. Efek selanjutnya kita lelah. Lelah berarti tandanya tubuh kita butuh istirahat. Orang yang olahraga idealnya butuh tiduran lebih lama dibanding orang yang tidak punya aktivitas berat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi orang yang olahraga itu akan memiliki kebiasaan tidur yang lebih baik seharusnya. Nah, tadi kan ada juga bagaimana kok tugas saya banyak ya, ini nggak bisa kalau saya saya tidur dulu, saya harus kerjakan sekarang, deadline-nya malam ini misalnya. Coba teman-teman bayangkan, nggak mungkin deadline malam itu
tapi teman-teman tuh misalnya jarang sekali tugas dikasih hari itu, misalnya jam 8 malam, deadline jam 12 malam. Itu jarang sekali. Tugas itu biasanya dikasih jauh-jauh hari, seminggu yang lalu misalnya. Kok teman-teman baru ngerjain pas hari itu? Berarti ada yang salah dengan time management teman-teman. Di sini adalah bagian time management yang dicetuskan oleh Eisenhower Matrix. Di sini kan teman-teman, ada penting, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Teman-teman harus menaruh tidur itu di penting dan mendesak. Kok bisa? Kenapa nggak di penting tidak mendesak? Kan tidur nggak mendesak. Ketika teman-teman awal taruh di tidur itu di bagian yang kanan ini, kanan atas, itu awal biasa. Lama-lama teman-teman tuh menjadikan tidur itu tidak penting gitu, jadi tidak mendesak. Jadinya teman-teman bisa jadi tidur kapan aja, dan pola tidur teman-teman tidak baik lagi. Bisa jadi nanti teman-teman balik tidurnya pada pagi, malamnya ngerjain tugas. Kan itu kembali. Seharusnya ngerjain tugas itu ketika kita waktunya produktif, yaitu di pagi hari. Malam hari waktunya istirahat. Emang enak ya ngerjain tugas ketika kita ngantuk-ngantuknya? Enggak kan ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya sebanyak tugas apapun, saya pasti punya mindset seperti ini. Saya akan kerjakan di pagi hari. Saya akan kerjakan ketika saya bangun, walaupun nggak dikerjain juga. Tapi ya setidaknya kita harus punya mindset seperti itu. Walaupun nanti kita ada beberapa yang miss, misalnya kita tetap ketiduran atau apa, tetapi kita setidaknya udah berusaha. Efisiensi mengerjakan tugas di malam hari dan di pagi hari ternyata lebih bagus di pagi hari, teman-teman. Sebelumnya kita udah nonton video motivasi lainnya bahwa di pagi hari itu kita diberikan keberkahan waktu. Rasulullah selalu berdoa ketika di pagi hari kan. Dan ada zikir pagi juga yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang disukai. Nah, ini tidur. Jadi teman-teman taruh di penting mendesak ya teman. Walaupun ada tugas, ya itu teman-teman buat skala prioritas yang dikatakan kayak yang tadi, skala prioritas. Kalau teman-teman lalai sedikit tidur nggak ditaruh yang penting, itu menjadi kebiasaan yang buruk. Eisenhower Matrix. Nah, bagaimana kalau aktivitas yang penting dan tidak mendesak itu yang gimana sih teman-teman? Misalnya penting dan tidak mendesak itu kita bisa ditaruh disampingkan, tapi tetap harus dikerjakan. Kalau tidak penting mendesak itu kita bisa kompromi, bisa kasih ke orang lain. Tidak penting tidak mendesak, ya ini nggak usah dikerjakan. Jadi kita harus taruh tidur di penting dan mendesak. Oke, mengidamkan ini tadi secara mindset. Tadi kan masih secara mindset ya. Bagaimana sih cara mengubah mindset kita? Tidur itu penting. Mengidamkan hal baik setelah tidur. Coba teman-teman sebelum tidur, teman-teman mengidamkan atau teman-teman ingin bangun pagi. Saya harus bangun pagi. Saya harus bangun pagi. Karena apa? Nah, di sini teman-teman, di waktu sepertiga malam itu Allah itu turun ke bumi dan doa kita insya Allah akan dikabulkan. Dan di sini ada sholat yang sangat bagus teman-teman, tahajud. Nah, tahajud ini kapan sih waktunya? Ternyata tahajud itu bisa dikerjakan setelah isya sampai sebelum subuh. Nah, saran dari saya ketika teman-teman masih susah bangun di jam 12, jam 2, jam 3, teman-teman bisa bangun 10 menit atau 15 menit sebelum subuh. Kan itu cukup kan buat ke kamar mandi dulu, ngambil wudhu, salat 2 rakaat, terus ditambah 1 witir. Nah, itu jadinya ketika teman-teman udah membiasakan ini tahajud, itu jadi nanti teman-teman nggak ada hal yang wow lagi, hal yang susah lagi, tapi teman-teman akan bangun sebelum subuh ternyata. Nah, ini setelah tahajud azan nih, terus ada apa lagi nih yang menarik nih? Qobliyah subuh teman-teman. Bayangkan fadilah dari qobliyah subuh, dunia dan seisinya, padahal cuman 2 rakaat gitu.
Teman-teman mau nggak dapat dunia dari sisinya? Mau kan? Nah, subuh berjamaah. Kalau teman-teman bangunnya siang, nanti namanya suha jadinya, subuh duha kan? Nggak dapat subuh berjamaah pahalanya. Nah, produktif di pagi hari. Kita di camp kali ini kita udah ngakuin itu kan, produktif di pagi hari. Ngaji, hafalan surat, terus olahraga di pagi hari. Gimana menurut teman-teman? Asik gak kayak gitu? Produktif di pagi hari. Asik gak? Beda ketika kita pagi hari kita tidur lagi. Itu beda. Nah, kalau teman-teman tidur malamnya cukup, pagi itu teman-teman nggak bakal ngantuk lagi. Jadi teman-teman bisa produktif di pagi hari. Nah, ini sekarang secara teknis saya akan menjelaskan secara teknis, yaitu lingkar kebiasaan. Lingkar kebiasaan itu apa sih? Jadi ternyata secara penelitian neuron kita tuh bisa diambil alih oleh kebiasaan kita. Misalnya orang yang berjudi itu tidak sadar kalau dia judi. Dia tuh aslinya nggak pengen judi, habis uangnya. Tetapi ketika dia judi dan dia ada waktu luang atau ada suatu tanda, sini akan menjadi suatu tanda, maka dia akan secara otomatis otaknya memprogram dia berjudi. Nah, ini ada sebuah tingkat kebiasaan teman-teman. Yang kedua ada rutinitas, bukan kedua ya. Jadi tingkat kebiasaan itu diawali oleh tandanya misalnya teman-teman pernah ngerasain nggak kalau gosok gigi, teman-teman gosok gigi itu secara otomatis. Teman-teman pernah mikir nggak gosok gigi itu harus buka ini dulu, buka tutup pasta, diseletin ke sikat gigi? Nggak pernah kan? Itu secara otomatis gitu. Dan teman-teman itu ada sebuah kebiasaan. Semakin banyak teman-teman melakukan itu, maka semakin otomatis juga kebiasaan itu akan dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini ada sebuah kebiasaan tanda rutinitas ganjaran. Contohnya apa? Misalnya sikat gigi ya. Tandanya teman-teman, misalnya teman-teman sikat gigi itu biasanya setelah mandi, di saat mandi gitu ya, tanda. Maksudnya tandanya kamar mandi berarti waktunya ketika pagi hari, kondisinya setelah sabunan misalnya. Rutinitasnya adalah sikat gigi. Lalu ganjarannya apa? Teman-teman sadar nggak sih ketika sikat gigi, odol teman-teman tuh rasanya mint. Itu ternyata ada sebuah kesengajaan. Maksudnya aslinya tuh awalnya nggak ada rasa mint itu. Aslinya hamba. Sebelum tren sikat gigi itu naik. Tapi di situ kita tuh tidak mendapatkan ganjaran. Ternyata ketika odolnya itu tidak ada rasanya, maka kita tidak mendapatkan ganjaran. Jadi ada yang kurang gitu. Itu tidak menjadikan kebiasaan jadinya. Ketika produser odol menambahkan rasa mint, maka di situ dapat kita ganjaran rasa yang asam, rasa apa ya? Segar gitu ya, rasa segar ketika habis sikat gigi. Nah, ini juga yang membuat jadinya kebiasaan. Contohnya berjudi, ini juga bahaya. Nah, berarti kan kebiasaan itu ada yang baik, ada yang buruk. Seperti yang teman-teman kebiasaan bermain game. Nah, ini kebiasaan itu bisa dibentuk, bisa diubah. Nah, di sini saya mau membentuk kebiasaan sebelum tidur. Ini teman-teman bisa ngulik lagi yang tertarik dengan buku The Power of Habit. Ini isinya tentang penelitian teman-teman ternyata. Riset ini, riset itu, riset neuron, dan contohnya banyak. Penelitiannya yang biasa diujikan itu ke tikus, otak tikus. Oke, ini membuat tanda sebelum tidur. Jadi kita harus membuat kebiasaan baik nih. Berarti kita harus membuat tanda dulu nih sebelum tidur nih. Tandanya apa sih enaknya sebelum tidur? Ya enaknya tandanya juga harus tanda yang baik dong, biar tidur kita berkualitas. Pertama, mencuci gigi. Teman-teman pernah disuruh buat teman-teman nggak sih kalau sebelum tidur tuh suruh sikat gigi dulu gitu kan, biar kumannya nggak ikut pas saat kita tidur gitu kan. Nah, di sini ada sunnahnya juga. Sunnah sebelum tidur yaitu berwudu teman-teman. Berwudu. Jadi ketika teman-teman mau tidur, alangkah baiknya teman-teman berwudu agar mendapatkan pahala sunnah ini. Nah, ini membersihkan tempat tidur teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menjadikan suatu ini tanda baik. Jadi teman-teman ketika mau tidur, tapi teman-teman ada yang kurang membersihkan
dengan tempat tidur, maka teman-teman ada yang kurang gitu. Jadi rutinitasnya tadi belum bisa tercapai ketika tandanya ini belum maksimal. Nah, yang terakhir adalah berzikir. Jadi sebelum tidur tuh ada berzikir-zikir yang ini ya dianjurkan gitu teman-teman. Misalnya ketika waktu misalnya baca surat ini ayat kursi, terus surat Qul huwallahu ahad 3 kali, surat Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, surat Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu subhanallah 33 kali. Itu terus alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Jadi teman-teman ketika teman-teman udah, dan jangan lupa doa tidur ya teman-teman. Bismillah ya, gitu kan. Ketika teman-teman sudah melakukan tanda-tanda ini semua, berarti otak teman-teman akan men-setting, oh ini waktunya udah tidur nih, ini waktunya udah tidur. Semua tanda tadi udah terpenuhi seperti itu. Ini kebiasaan yang baik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang waktu